Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya akan berbagi kisah 3 orang soleh yang terperangkap dalam goa. Kisah ini pernah diceritakan Rasulullah SAW. Dalam kisah ini banyak hikmah dan pesan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sahabat, inilah kisah 3 orang soleh yang terperangkap dalam goa. Sebuah kisah di masa lalu terdapat 3 orang mukmin yang pribadinya amat soleh. Mereka berasal dari golongan Bani Israil yang amat patuh dan taat pada perintah Allah. Mereka menjauhi larangannya dan takut terhadap azab. Mereka mementingkan keridhaan Allah ketimbang kenikmatan dunia. Suatu hari 3 orang tersebut melakukan perjalanan. Hingga di tengah perjalanan ketiganya didera hujan deras. Mereka pun kemudian berlari dan berlindung di sebuah goa di kaki gunung. Namun saat ketiganya telah berada di dalam goa, tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dan menutup pintu goa. Paniklah ketiganya. Batu tersebut amat besar dan berat hingga sulit dipindahkan. Mereka tak akan mampu keluar kecuali dengan pertolongan Allah. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Fikirkanlah amalan soleh yang pernah kalian kerjakan karena Allah. Kemudian berdoalah kepada Allah dengan amalan soleh tersebut. Mudah-mudahan Allah menyingkirkan batu itu dari kita," ujarnya kepada 2 temannya. Maka mulailah mereka berpikir dan mengingat amalan kebajikan apa yang pernah mereka lakukan. Dengan niat tulus kepada Allah, segeralah mereka bertawasul dengan amalan mereka. Mereka menjadikan amalan sebagai perantara dikabulkannya doa. Orang soleh pertama bertawasul dengan amalan baktinya kepada orang tua. Ia merupakan seorang penggembala miskin yang berkewajiban menafkahi kedua orang tua, istri dan anak-anak yang masih kecil. Setiap pulang mengembala, ia memerah susu untuk diberikan kepada keluarganya tersebut. Setiap hari ia melakukannya secara rutin dengan memberikan susu kepada kedua orang tuanya lebih dahulu, baru kemudian anak dan istrinya. Suatu hari ternak si penggembala berlari jauh dari tempat rumput biasa. Akhirnya dan akibatnya ia pulang ke rumah setelah matahari terbenam. Seperti biasa ia memerah susu dari ternaknya. Namun ketika tiba di rumah, orang tuanya telah tertidur lelap. Bukan memberikannya kepada anaknya, si penggembala justru menunggu orang tuanya terbangun, sementara anak-anaknya menangis meminta susu tersebut karena lapar. "Aku tidak suka memberikan minuman anak-anakku sebelum kedua orang tuaku meminumnya," ujar si penggembala. Ia terus menunggu dengan perasaan iba kepada anaknya hingga fajar menyingsing. "Seperti itulah kondisiku dan anak-anakku hingga terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa aku melakukan karena Engkau, karena mengharap wajah-Mu, maka bukakanlah dari batu ini saat celah untuk kami agar dapat melihat langit." Pintunya kepada Allah. Akhirnya di batu yang menutup rapat pintu goa itu terbuka sebuah celah. Kemudian giliran orang kedua. Ia pun memanjatkan kedua tangannya seraya berkata, "Sungguhnya aku memiliki sepupu wanita yang amat kucintai. Aku mencintainya layaknya pria mencintai seorang wanita.
Aku memintanya melayaniku, tapi ia menolak. Aku pun mengumpulkan uang 100 dinar dengan susah payah. Setelah terkumpul, kuberikan pada gadis itu. Namun setelah aku berada di hadapannya untuk bermaksiat, gadis itu berkata, "Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan kau buka tutup kecuali dengan haknya." Mendengarnya, aku segera bangkit meninggalkannya. "Ya Allah, kalau Engkau tahu aku melakukannya karenamu, karena mengharap wajahmu, karena takut siksamu, maka bukakanlah untuk kami satu celah dari batu ini," pintanya. Maka makin terbukalah celah batu tersebut dari mulut goa. Tibalah giliran pria soleh yang ketiga. Ia bertawasul dengan perbuatannya yang mendahulukan hak orang lain. Ia berhati-hati mengambil harta orang lain tanpa hak. Suatu hari ia pernah menyewa seorang buruh dengan upah seharga 1 farok beras atau sekitar 30 kilogram. Namun setelah bekerja, si buruh tak mengambil upahnya. Maka pria soleh itu mengembangkan harta tersebut hingga ia mampu membeli ternak sapi dari upah yang dijadikan modal tersebut. Lalu datanglah si buruh meminta haknya. Namun upah tersebut sudah berkembang menjadi harta yang lebih banyak. Si majikan justru memberikan seluruh harta yang dikembangkan dari upah tersebut. Padahal dialah yang mengembangkan harta itu, dan hak si buruh hanyalah hak awal seharga 1 farok beras. Aku berikan kepada buruh itu semua harta yang aku kembangkan. Jikalah aku mau, tentu tidak aku berikan kepadanya kecuali upahnya saja. Akhirnya si buruh membawa sapi dan penggembalanya lalu pergi. "Kalau engkau tahu bahwa aku melakukannya karena engkau, karena mengharap wajahmu, karena mengharap rahmatmu, maka bukakanlah untuk kami apa yang tersisa dari batu itu," pinta si pria ketiga tersebut. Sang majikan yang murah hati tersebut. Maka Allah pun membukakan seluruh bagian batu penutup pintu goa. Mulut goa pun kini dapat dilalui ketiganya. Para hamba Allah yang soleh itu pun keluar dengan wajah gembira dan penuh syukur. Kisah 3 pria soleh tersebut pernah dikisahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat. Sahabat soleh semuanya, dari kisah ini banyak hal yang kita contoh, kita tiru dari ketiga orang soleh tersebut. Demikian untuk kisah toladan hari ini. Silahkan diikuti kisah-kisah yang seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.